Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa secara audio dalam perenungan bersama kebenaran firman Tuhan. Lagu yang saya bawakan tadi merupakan sebuah pujian yang berjudul Di Sini Aku Bawa dalam buku pelengkap Kidung Jemaat. Buat saya, lagu itu mengandung satu pesan yang indah, bahwa ketika seseorang memberikan persembahan kepada Tuhan, maka itu adalah sebagai sebuah bentuk syukur. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan beri. Berkat-berkat yang teramat banyak yang sudah Tuhan beri. Ya, itu tidak bisa kita sejajarkan dengan apa yang kita beri kepada Tuhan. Karena itu tidak bisa menandingi atau mengimbangi berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pagi hari ini juga bicara tentang persembahan. Sebelum kita memasuki akan perenungan firman, mari berdoa. Pagi yang cerah kami masuki Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan untuk kami boleh beraktivitas. Di saat pagi hari ini Bapa, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk bicara bagi kami dan menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan bukan hanya mengerti tapi juga melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai 14. Sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah ayahmu, Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum kau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Ternyata bacaan kita sampai ayat 14 saja Bapak Ibu. Ya, baik. Demikian bacaan Alkitab bagi kita. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat dan membaca akan ayat 7 sampai 14, kita melihat di sini sebuah gambaran tentang ucapan Allah secara langsung kepada umat. Ya, mengapa Allah mengatakan demikian melalui pemazmur? Ternyata ada satu anggapan yang keliru ketika umat ya memberikan persembahan korban kepada Allah. Ya, umat salah mengerti terkait dengan tujuan persembahan kurban. Mereka berpikir bahwa Allah membutuhkan atau memerlukan korban mereka untuk mendapatkan makanan. Ya, jadi seakan-akan Bapak Ibu tanpa persembahan korban dari mereka, Allah itu akan kekurangan. Gitu ya. Allah itu akan kekurangan.
Tetapi dalam bacaan kita Allah mengoreksi akan pandangan ini. Allah mengoreksi pandangan ini. Poin penting dalam bacaan kita Bapak Ibu itu terletak pada ayat yang ke-14. Ya, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Lihat Bapak Ibu, ya, bacaan ini memperlihatkan bahwa korban persembahan yang diberikan umat itu, ya, bukanlah merupakan sesuatu yang Allah butuhkan untuk kecukupan kebutuhan Allah, tidak. Karena Allah yang memiliki segala sesuatu dalam dunia ini. Jadi tujuan dari persembahan korban kita, tujuan dari persembahan korban umat adalah hati yang bersyukur. Itu penting. Hati yang bersyukur. Jadi bukan kita memberikan itu supaya Allah tercukupkan, tidak. Tetapi sebagai sebuah ungkapan syukur. Ya. Karena apa yang kita terima dari Allah itu betul-betul luar biasa. Ya, betul-betul luar biasa Bapak Ibu. Jadi poin penting renungan kita di pagi hari ini mengajarkan kepada kita, memberikan satu catatan tegas bagi kita, bahwa ketika kita memberikan persembahan syukur kepada Allah, korban kepada Allah, ya, persembahan kita kepada Allah, maka lihat itu sebagai sebuah ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan beri bagi kita. Karena apa Bapak Ibu, ketika kita memberikan sebagai bentuk ungkapan syukur, wujud ungkapan syukur, maka kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kan Bapak Ibu, kalau kita berterima kasih kepada seseorang, kita mau memberikan sesuatu bagi dia, pasti kita nggak akan beri yang asal-asal dong. Kita akan persiapkan dengan baik. Ini tidak bicara tentang nilai, tapi bagaimana kesiapan kita atau dalam mempersiapkan akan apa yang mau kita beri untuk orang itu. Demikian pun dengan Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita satu catatan penting, bahwa ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, korban kita kepada Tuhan, tujuannya adalah sebagai sebuah ungkapan syukur. Kedua, perhatikan masih di ayat 14. Dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ya, ini juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nazar kan? Nazar itu adalah sebuah janji yang dibuat di hadapan Tuhan. Lalu untuk menegaskannya atau mengikatnya, ada janji bahwa kita akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Nah, ini juga bicara tentang apa ketika Allah katakan dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Ini bicara tentang bagaimana umat juga harus berpegang kepada komitmennya, kesetiaan, ya, kesetiaan pada Allah. Jadi dua pokok penting kita belajar, kita petik di pagi hari ini Bapak Ibu. Dalam hidup yang adalah anugerah Tuhan, hari demi hari, di mana kita bisa melihat, menikmati akan penyataan Allah melalui hidup kita, melalui kekuatan, kesehatan, ya, melalui kerja-kerja kita, karya-karya yang kita lakukan, melalui alam sekitar, ya, dengan cerahnya mentari, teriknya matahari yang memberikan kepada manusia dan juga hewan dan tumbuh-tumbuhan energi, ya. Lalu juga hembusan angin, ya, air yang mengalir, semua itu adalah anugerah Tuhan, ciptaan Tuhan yang melengkapi kehidupan kita. Maka dari semua anugerah Tuhan itu, maka biarlah hati yang bersyukur itu akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.
korban yang terbaik bagi Tuhan. Lalu yang kedua, kita juga belajar bahwa peganglah komitmenmu di hadapan Tuhan dan bertindaklah setia dalam menjalani hidup. Ketika engkau memiliki janji kepada Tuhan, nazar kepada Tuhan, jangan abaikan itu. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan yang melihat akan kesungguhan hati kita akan senantiasa memberkati akan kehidupan kita.